warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita di akhir atau menjelang akhir bulan Dzulqa'dah dan kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan satu di antara perintah yang mulia, yang agung, yaitu salat Isya maghrib jamaah. Kemudian kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim, dan sekarang kita sampai surat Asy-Syura, Pak ya. Surat Asy-Syura halaman 484 kalau dalam kitab kita dalam Quran cetakan Timur Tengah. 484 surat Asy-Syura. Juz'nya yang ke-25. Sudah ketemu, Pak? Surat Asy-Syura. Pada 84. Sudah ketemu Pak belum? Asy-Syura ayat pertama. Ayat pertama. Sudah ketemu Pak? Sudah ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض. وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا
innallaha huwal ghafurur rahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Sadaqallahu alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim ain sin qaf. Ha mim ain sin qaf sama dengan alif lam mim yasin dan seterusnya, yaitu dia termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Jadi al-huruful muqatta'ah min awali suwar, huruf-huruf yang menjadi awal-awal surat, dia yang makna hakikinya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu yang tahu tentang arti yang hakiki murad yang dikehendaki Allah taala. Kadzalika demikian pula demikianlah Allah telah memberikan wahyu
ilaika kepada engkau wa ilal ladzina min qablik dan juga kepada orang-orang sebelum engkau yaitu para nabi dan rasul. Allahu siapa? Allah. Yuhi Allah dari fa'il pada yuhi. Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Lahu milik Allah, lam lil milik, ma fis samawati apa-apa makhluk atau ciptaan fis samawati yang ada di 7 lapis langit, wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi, di atas bumi, di dasar bumi, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wa huwa dan dia ada pun dia Allah al-aliyyu yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Takadu hampir saja as-samawat 7 lapis langit yatafattarna terbelah saking takutnya kepada Allah, min fauqihinna dari atas 7 lapis langit, wal malaikatu sedangkan semua para malaikat. Malaikat ini satu kalimat bahasa Arab yang sudah diakui atau sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia, tetapi dan penempatannya yang beda. Kalau satu orang kan malak, satu malaikat. Kalau malaikat bermana puluhan, bisa lebih dari 3 sampai ribuan bahkan jutaan. Tapi kita sebutnya mau 1, 2, 3 buat malaikat aja enggak. Wal malaikat sedangkan sejumlah malaikat, sekian malaikat yang tak terhitung, yang tak terbilang, yusabbihuna senantiasa bertasbih dengan mensucikannya, bihamdi rabbihim, bihamdi dengan memuji rabbihim Tuhan mereka, yaitu Tuhannya para malaikat, plus wa yastaghfiruna dan memintakan ampun, liman bagi orang-orang fil ardi yang akan di muka bumi. Ala ketahuilah, ingatlah, innallaha sesungguhnya Allah huwa dialah Allah al-ghafur yang maha pengampun, ar-rahim yang maha penyayang. Walladzina adapun orang-orang ittakhadhu yang telah menjadikan, yang telah membuat min dunihi selain Allah, aulia para pelindung yang disembah. Allahu adapun Allah hafizun yang maha memelihara, alaihim ke atas mereka. Wama dan tidaklah makna fi anta engkau alaihim ke atas mereka biwakil yang mengawasi. Wa kadzalika dan demikian pula auhayna kami telah memberikan wahyu ilaika kepada engkau wahai Muhammad, Qur'anan bacaan yaitu Quran Arabian yang berbahasa Arab, litundira dengan maksud untuk memberi peringatan, agar engkau memberi peringatan ummal qura kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah, ibu kota, penduduk kota Mekah atau Ummul Qura, kata lain daripada Makkatul Mukarramah. Waman haulaha, waman dan orang-orang haulaha yang ada di sekitar Ummul Qura. Wa tundira dan agar engkau memberi peringatan yaumul jam'i pada hari kiamat, hari dikumpulkan, maknanya apa? Hari kiamat. La raiba, la yang tidak ada, raiba ay syakka keraguan fi di dalamnya. Fariqun sebagian manusia fil jannah ada di dalam surga nanti kelak. Wa fariqun dan sebagian mereka fil sa'ir dalam neraka sa'ir. Walau syaa dan kalau seandainya Allah menghendaki, Allah la ja'alahum maka pasti Allah akan menjadikan mereka ummatan wahidah, satu umat.
Walakin tetapi yudkhilu memasukkan Allah man yasha kepada orang yang dikehendakinya fi rahmat dalam rahmatnya. Walzalimuna dan adapun orang-orang yang zalim malahum tidak ada lahum buat mereka min waliyin. Setiap kalimat atau kalimat min lafaz min yang datang setelah ma nafi maka jadi min zaidah. Waliyin min hurufnya ada dibaca berpahala dibaca tetapi tidak secara lughah tidak ada min ziyadah. Min waliyin apa penolong wala min waliyin pelindung wala nasir dan tidak juga penolong. Lalu rahimakumullah, ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan wahyu baik kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada orang-orang yang diutus atau nabi yang diutus sebelum Nabi, yaitu ada 124.000 nabi bermula Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana adalah Allah atau zat yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur semua makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Semua adalah milik Allah. Penciptanya adalah Allah, pemeliharanya pun adalah Allah. Bagi makhluk hidup yang memberikan rezekinya pun adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Maka jangan ada sedikit pun keraguan tentang kemahakuasaan Allah taala. Jangan sedikit pun ada keraguan tentang memberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan agungnya Allah Ta'ala sampai pada level langit yang kita lihat begitu besar, begitu megah. Allah ciptakan tanpa tiang dan menjadi tempat tinggalnya jutaan bahkan triliunan malaikat. Karena Allah gambarkan wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya tentara Allah termasuk malaikat di dalamnya adalah kecuali Allah Ta'ala. Kalau ingin mendapatkan gambaran tentang jumlah malaikat ya susah sebetulnya. Cuman Allah dalam surah hadis bahwasanya tidak ada satu jengkal pun di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang ruku dan sedang sujud. Padahal besarnya langit itu dibandingkan dengan bumi seperti kahalqatin fis sahara, seperti satu cincin di padang pasir. Perbandingan besarnya langit dengan bumi. Di bumi saja yang konon statistik terakhir ada 7 miliar manusia. Jangankan cerita di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Semalam saya datang ke Banten saja atau ke Bogor Barat. Ke Bogor Barat. Itu kalau lewat Liangan ke Cigudeg sampai Gajruk sampai Rangka sana, ternyata masih banyak tanah-tanah yang kosong. Kita di sini empel-empelan kan? 60 meter, 70 meter, 82 meter ya. Ternyata di Banten sana atau Bogor Barat sana masih banyak tanah yang kosong. Perasaan kita kalau di kota kayaknya udah sempit banget ya nggak? Para kita aja susah ya. Di sono jangan cerita Kalimantan. Di Banten pun masih banyak tanah yang luas. Beda penduduk dunia bumi ada berapa? 7 miliar. Itu yang punya KTP.
Orang Baduy punya KTP, orang Baduy. Apa? Sebagian orang nggak punya KTP. Maksudnya tidak terdata gitu. Nggak terdata. Allah, 7 miliar lebih kurang. Apatah lagi apa? Langit yang mana yang besarnya jutaan kali lipat bumi ini, sementara penduduknya malaikat yang mana tidak ada satu jengkal pun kecuali ada malaikat, ada penghuninya maksudnya. Itu semua langit yang 7 lapis. Kalau kayak bumi kan yang atas doang yang ada isinya. Bawah ada yang isi. Langit yang ke bawah kedua ada nggak? Nggak ada kan? Ini langit yang pertama, bumi yang pertama saja ada penduduknya manusia. Bawah sana nggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Hadirin rahimakumullah, atau gambaran lain. Di langit sana ada namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat hajinya para malaikat, tempat tawafnya para malaikat. Tiap hari datang 70.000 malaikat ke sana. Tiap hari datang, terus nggak kembali. Semenjak mereka diciptakan, tiap hari 70.000 datang terus, nggak balik-balik. Kalau di kita kan manusia haji atau umroh, pulang nggak? Nabi Adam jalan kaki dari India ke sana, iya. 40 kali haji jalan kaki, ya deket. Kalau dari India kan lewat Pakistan, Iran, Irak, Kuwait, nyampe nggak Saudi? Nyampe. Tapi Nabi Adam kan orangnya tinggi. Iya. Ya muslimin. Jadi orang haji berangkat 2 juta orang sekarang, 2 jutaan orang lah lebih kurang. Pulang kan? Kalau nggak pulang ditangkap, deportasi. Umroh ribuan, puluhan ribu, jutaan juga pulang, paling seminggu. Iya, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah pulang. Cuma Ramadan yang agak lama sebulan pulang juga. Nggak tinggal di Mekah maksud saya, nggak langsung tinggal di sana. Tapi di Baitul Ma'mur tidak. Itu setiap orang yang datang ke sana, malaikat maksudnya, itu nggak balik. Di zaman dulu bayangkan, ini maksud sebagai gambaran tentang begitu banyaknya jumlah para malaikat. Jumlahnya para malaikat. Maka Allah menggambarkan, tadi saya sampaikan dalam firman-Nya, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Allah itu para malaikat di antaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waslian itu pun langit mau runtuh karena begitu mereka mengetahui tentang kemahagunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal keagungan Allah? Pikirkan tentang makhluknya, ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu adalah bukti, satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Itu begitu. Kemudian atau ingin tahu tentang bagaimana malaikat, dalam banyak hadis dijelaskan. Contoh malaikat Israel misalnya. Besarnya malaikat Israel. Itu semua makhluk hidup di hadapannya seperti seseorang menghadapi hidangan, menghadapi nampan atau menghadapi piring gitu. Gimana? Coba bayangkan gimana besarnya. Makhluk hidup yang makhluk siapa? Manusia tambah jin. 7 miliar manusia plus jin plus siapa? Malaikat juga kan, sebagai malaikat yang lain kan? Hidup bukan malaikat? Ya hidup juga. Dicabut kan nyawa? Ini dicabut juga. Kalau malaikat juga sendiri nanti nyabut nyawanya sendiri ya enggak? Itu dihadap semua penduduk bumi ini, semua makhluk hidup ini di hadapan malaikat Israel seperti seseorang menghadapi hidangan. Ya, ketika ada sebuah eksiden atau insiden,
ataupun sebuah musibah. Contoh yang di kita masih hangat, misalkan di Cianjur atau di Aceh dulu tsunami kan, sekian puluh ribu orang meninggal dalam satu waktu. Ya bagaimana juga nggak susah nyambutnya. Atau ketika kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl, atau dulu di Bhopal juga ya, kebocoran reaktor nuklir juga di Bhopal kan dulu kan, sampai orang berkelimbangan kayak cuek, bom atom. Atau bom atom di Nagasaki di Hiroshima dulu. Itu bagi malaikat Jibril jawabnya gampang aja. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum. Yang nyabutnya malaikat yang Allah perintahkan untuk mencabut mereka. Gimana nyabutnya? Gampang aja. Kita kan kalau mau maaf nih kalau di rumah kita ada nyamuk kita beli apa? Autan, baygon. Atau pakai raket ya enggak? Beli raket kan? Itu nyamuk, baru nyamuk aja. Susah banget. Bagaimana Israel? Oh enggak susah. Itu satu di antara malaikat atau malaikat siapa lagi? Jibril alaihissalam yang sering turun ke bumi. Malaikat Israel tiap hari. Tiap hari juga. Dikiranya malaikat Israel enggak pernah nengokin kita. Lihat ini udah masuk daftar belum? Dilihat. Malaikat Jibril alaihissalam itu beliau memiliki 600 sayap, lahu situ mi'ati janah. Memiliki berapa? 600 sayap. Kalau satu sayapnya saya dikembangkan memenuhi langit barat dan timur. Penuh di bumi ini dengan sayap malaikat. Allahu Akbar. Gimana kalau 600 sayap? Nggak bisa terbayangkan. Wah sekalian, makanya apa? Yatafattarna takadu samawati yatafattarna min fawqihin. Langit mau runtuh saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bagaimana? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sedangkan semua malaikat senantiasa bertasbih mensucikan Allah dengan memuji Allah Ta'ala. Senantiasa memuji Allah plus wa yastaghfiruna liman fil ardh, dan senantiasa memintakan ampun kepada manusia yang ada di bumi. Siapa? Kita. Untung nggak? Ini ada seorang ulama baca ayat ini langsung nangis dia. Kenapa nangisnya? Kita mau tidur malam hari, tidur nggak kita malam? Sampai kereknya nggak? Malaikat nggak pernah makan, nggak minum, nggak tidur. Ngapain? Kerjanya bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun kepada penduduk bumi termasuk kita. Ajib nggak coba? Ajibnya apa? Manusia, maaf kita termasuk di dalamnya yang suka berdosa. Saya kadang jarang istighfar, jarang minta ampun. Kok malaikat saking sayangnya kepada kita senantiasa memintakan ampun kepada Allah supaya kita diampuni. Kapan? Siang malam. Gak berhenti. Kita yang suka banyak berbuat dosa yang Allah beri untuk berzikir, bertasbih, bahkan termasuk juga beristighfar, kadang-kadang lupa kita. Ya minimalnya pagi 100, sore 100. Itu minimalnya kita. Kenapa Nabi sabdakan? Mintalah kalian ampun kepada Allah, istighfirullah. Mintalah kalian ampun kepada Allah. Fa inni astaghfirullah kulla yaumin akthar min 7 marrah. Karena aku pun setiap hari senantiasa minta ampun istighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Nabi saja yang maksum, yang Allah pelihara dan Allah ampuni dosanya, yang telah Allah ampuni dosanya, Allah senantiasa minta ampun kepada
Allah. Besok gimana? Nabi pun demikian habis sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar salasan, istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita gimana kita? Ada orang datang jam 3 lewat 5 menit. Sementara asar jam 3 lewat 15 menit. Wudu dia. Sholat ya. Habis itu pergi lagi. Saya udah subhanallah, maksudnya udah ngasih kode itu sebenarnya lagi mau azan kan. Sholat zuhur jam 3 lewat 5 menit. 7 menit lagi lebih kurang. Ada 8 menit lagi masuk waktu asar. Itu nggak masa berdosa itu. Habis sholat ya masih bagus masih sholat walaupun akhir waktu. Ini pergi lagi. Langsung pergi lagi. Boro-boro istighfar. Iya nggak? Tapi Nabi yang maksum, para ulama salafus saleh juga demikian. Habis sholat itu zikir dulu, istighfar dulu. Allahumma ajina minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Allahumma a'in ala dzikri dan seterusnya. Bahkan salafus saleh yaitu baca apa? Baca surat ayatul kursi. Kenapa? Orang yang baca ayat kursi setiap habis sholat, maka tidak ada penghalang dari dia dengan surga kecuali kematian. Dulu saya suka sendiri aja baca, tapi sekarang kadang-kadang jamaah dibimbing aja, nggak baca paling nggak dibimbing ya nggak. Ya udah dah habis sholat baca ayatul kursi. Kenapa? Karena yaitu man qara'a ayatul kursi orang yang membaca ayat kursi setiap habis sholat maka tidak ada penghalang dia dengan surga kecuali kembali. Artinya apa? Kalau meninggal derek surga gitu maksudnya gitu loh. Kalau belum meninggal ya nggak masuk surga. Tapi kalau dia meninggal ada garansi jaminan surga. Rugi nggak? Mau bilang beda aja nggak apa-apa juga. Beda tuh tiap. Enggak. Habis sendiri-sendiri nggak baca ya nggak? Ya udah aja. Udah habis sholat baca. Habis sholat setelah istighfar kemudian la ilaha illallah syarika kadang 3 kadang 10 kali kalau maghrib sama subuh. Kemudian Allahumma antas salam Allahumma ajirna minan nar Allahumma ana dzikri wa syukur. Kemudian baca itu kursi. Baru Allah 33, Alhamdulillah 33. Maghrib isya ya kadang kalau maghrib sama subuh kadang ditambah dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Amanah Rasul dan tahlil la ilaha illallah. Kenapa sekalian? Yaitu semua amal-amal yang kalau kita kerjakan semuanya di samping berpahala juga menghapuskan dosa. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu yuhyi wa yumiitu maka ghufira dzunub kana min dzunub bahar maka diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Rugi enggak? Berapa lama sih baca itu 10 kali? Iya. Lama enggak? Paling 2 menit juga enggak nyampe. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kembali kalau kita enggak bareng-bareng kadang-kadang malas. Kita kan begitu kalau bareng-bareng baru mau. Maka ulama-ulama dulu itu begitu. Suka ya diijtimaiyakan, dibarengkan, diperjuangkan untuk kemudahan bagi yang belum hafal agar hafal. Yang bagi yang hafal agar semangat gitu. Walaupun ada orang sebagian itu ya enggak apa-apa. Bagi kami itu adalah sunnah. Memang ayat atau hadis-hadis tercecer dalam banyak hadis. Tapi kalau kita teliti, kita periksa, kita baca banyak kitab hadis, kita akan mendapati ternyata semua ada dasarnya. Ada dasarnya, ada hadis-hadisnya. Kembali wasilian, jadi apa? Malaikat itu mereka saking takutnya kepada Allah senantiasa memujinya, plus memintakan ampun buat orang-orang yang beriman, khususnya buat orang yang beriman,
dan umumnya kepada penduduk bumi ini. Bagaimana Nabi sekalian? Sering saya sampaikan, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang melihat Nabi sedang ceria. Kelihatan wajah lagi ceria. Maka momen itu kesempatan boleh gunakan untuk minta kepada Nabi. Minta apa? Bukan minta harta. Mintanya apa? Minta didoakan. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untukku. Minta didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Padahal ya Nabi pasti mendoakan kamu buat isinya kan? Tapi ini agar kita tahu nih, sahabat itu adalah sahabiat manusia Nabi itu kadang minta begitu adalah ilham dari Allah Ta'ala agar kita tahu bagaimana sayang Nabi kepada kita. Maka akhirnya atas permintaan istrinya Nabi langsung mendoakan. Ya kalau cuma mendoakan kan nggak berarti nggak? Allah maghfir li Aisyata ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampunilah Aisyah dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dan dosa yang tersembunyi maupun terang-terang mau terang-terangan, wa alanat, yang dulu yang akan datang, yang tersembunyi yang terang-terangan, minta agar Allah mengampuninya. Maka saking senangnya Ibunda Aisyah didoakan oleh Nabi, maka langsung dia tertawa terpingkal-pingkal tertawa sampai kepala jatuh di pangkuan Nabi SAW. Saking senangnya, senang dia oleh Nabi SAW. Nabi pasti baku doanya. Maka Nabi heran juga lihat isinya bahagia, sedemikian bahagia. Maka dia bilang, ayasurru doa ilaiki ya Aisyah. Apakah doaku ini membuat engkau bahagia Aisyah? Kata Ibu Aisyah, bagaimana tidak? Rasulullah yang maksum mendoakan keampunan untukku. Maka apa jawaban Nabi kepada Ibu Aisyah? Ama ta'lamina ya Aisyah innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Tidakkah kau tahu wahai Aisyah, itu adalah doa yang senantiasa aku panjatkan untuk umatku setiap aku sholat. Bayangkan sekalian. Apa kata Nabi? Apakah kau tidak tahu wahai Aisyah, itu adalah doa minta keampunan kepada Allah yang aku senantiasa panjatkan untuk umatku setiap sholat. Jadi 14 abad yang lalu sebelum kita lahir, Nabi sudah mendoakan kita. Kenapa? Ya tahulah, kita ini Masya Allah hidup di sebuah zaman yang penuh dengan kegelapan dan kemaksiatan, yang susah menghindar dari maksiat. Tapi istighfar jarang gitu. Tahu itu maksiat, tahu. Karena sekarang ayat hadis di googling ada nggak, banyak nggak? Di handphone ada, di majalah ada, di koran ada, di semua informasi agama begitu mudah kita dapatkan. Cuman amalnya yang kurang ya, yang kurang amalnya. Maka bisa lihat, maka jauh-jauh hari 14 abad yang lalu Nabi senantiasa mendoakan kepada umatnya, bukan mingguan, bukan tahunan, tapi setiap sholat minimal Nabi 5 kali sholat kan, yang fardu belum qabliyah, ba'diyah belum, tahajud belum, duha. Pokoknya setiap Nabi sholat pasti dalam sholatnya, di akhir sholatnya akan mendoakan untuk umatnya dengan keampunan. Agar apa maksudnya? Ya agar dosa kita diampuni. Dan ternyata malaikat pun juga sama. Wa yastaghfiru liman fil ardi wa yastaghfiru lil ladzina amanu. Di samping secara umum kepada penduduk bumi, Nabi juga malaikat mendoakan keampunan, dan lebih spesifik kepada orang-orang yang beriman. Maka sekalian, maka bagaimana? Ya kita sebagai hamba-hamba Allah
Maka kalau dalam istilah ulama-ulama yang saleh, kalau kalian tidak bisa berlomba dalam ibadahnya orang-orang terdahulu, orang terdahulu, minimal kalian berlomba dalam istighfarnya para pendosa. Kalau tidak bisa berlomba dengan perlombaan hebatnya, kuatnya ibadahnya orang-orang dahulu, minimal jadilah kalian menjadi berlomba untuk banyak istighfar sebagaimana banyaknya istighfar pada para pendosa. Maka di antara sifat orang-orang apa? Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Kalau kita bangun sahur, apa yang mesti baca? Apa saya baca? Maka berbanyak istighfar. Karena saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus kepada setiap orang beriman, hal min taibin fa'atubu ilaih, adakah orang yang mau tobat saya akan beri tobat. Hal min sa'id fa'ati, adakah yang mau minta saya akan beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, dan adakah orang yang minta ampun aku pun akan ampuni. Orang yang tobat akan Allah terima tobatnya, orang yang minta Allah akan beri permintaannya, dan orang yang istighfar Allah pun akan ampuni. Kapan? Setiap sepertiga malam. Yanzulu Rabbuna tabaraka ila samai dunya wa yaqul, setiap di akhir malam Allah senantiasa menyeru, menunjukkan rahmatnya yang spesial dan menyeru kepada hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, ada enggak yang minta ampun aku ampuni, yang tobat aku terima tobat, ataupun orang yang minta aku beri dia. Maka ya di samping kita doa minta kepada Allah, juga tobat kepada Allah, juga istighfar. Yang menghubungi adalah doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang gampang. Pertama syahadat, kemudian istighfar, kemudian minta keridhaan Allah dan surganya, plus berlindung dari kemurkaan dan nerakanya. Ala innallaha huwal ghafurur rahim, ketahuilah Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang menjadikan Allah selain Allah sebagai pelindung yang dia mereka sembah, maka Allah yang akan menjaga, melindungi Nabi maksudnya ke atas mereka. Kemudian hafidun alim wa ma anta alaihim wakil, dan tidaklah engkau menjadi wakil atas mereka. Demikian pula kalaupun Allah demikian pula Allah telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an dan berbahasa Arab agar engkau berpegang kepada penduduk Mekah dan orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dalam dakwah ini ada istilah jalah maqam, jalah intiqali, jalah dua. Maksudnya apa? Di samping kita dakwah di sekeliling masjid kita, kampung kita, juga kita dakwah di kampung yang lain. Begitu. Jadi ada jalah satu, jalah dua. Maksudnya dakwah di kampung sendiri juga kampung tetangga. Ditunduk umat haulaha, dan orang yang ada sekitar Mekah. Radius sekian kilometer, 10 kilo, 15 yang bisa di jalan kaki ataupun motor begitu. Sehingga masjid sekitar pun juga sama. Masjid sekitar pun juga artinya apa? Artinya juga mendapatkan manfaat daripada dakwah kita. Semalam datang ke Rangkas, rumah transinya begitu megah. Kampung tapi rumahnya sangat megah. Cari musola. Kadang-kadang cari musola subuh, plus ya namanya orang hidup kan masih berkembang dulu sekian buangan. Itu ternyata apa? Musolanya kecil, kemudian tidak ada MCK-nya, nggak ada satu, nggak ada duanya. Aduh gimana kalau nggak ada, padahal tanahnya luas sekitar situ. Dan ada beberapa rumahnya sangat megah itu, tapi masalahnya
bisa dikatakan tidak terawat, dan bahkan ya itulah hanya ada tempat wudhu 3 biji, kemudian nggak ada 1-2 atau 1-2 istilahnya itu. Wah sekalian, itu banyak seperti itu di daerah, nggak terawat. Yang namanya musola nggak terawat kan, masya Allah. Gitu ya. Wah sekalian, begitu ada 1-2 orang, dia bilang kami musafir, bapak imam, nggak, imamnya nggak datang. Nggak ada imamnya, udah musolanya kecil nggak ada imamnya. Kami musafir, enggak, imam yang biasa nggak ada. Musibah. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih, dan juga agar engkau memberikan dengan Quran yang berbahasa Arab pada penduduk Mekah dan sekitarnya, juga akan memperingatkan akan datangnya hari kiamat yang tidak keraguan di dalamnya. Karena nanti di akhirat orang terbaik pada 2. Setelah proses ba'ats, proses hisab, proses mizan, sirat, maka manusia terdapat 2, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada yang masuk ke surga ashabul yamin, ada yang masuk surga ashabus shimal, wal a'yadu billah. Enggak ada yang ketiga. Maka kita mau ikut yang mana? Ikut para nabi, para siddiqin, syuhada sholihin, surga. Ikut setan dan tentara setan atau ikut setan masuk neraka, wal a'yadu billah. Dan Allah menjelaskan sebenarnya kalau Allah mau bisa saja Allah jadikan umat Hasan artinya ke surga semua, tidak. Suka saja. Tetapi Allah Ta'ala memasukkan orang yang dikehendaki dengan rahmat dalam surga, dan bagi orang yang zalim saat diberi peringatan, didakwahi, mereka tetap tidak mau, malahum min waliyin wala, nah sebagai bagi mereka tidak ada pelindung dan juga tidak ada penolong di dunia, lebih nanti di akhirat. Maka kita masih ada kesempatan nih di dunia, alhamdulillah. Maka bagi yang sudah pada pensiun nggak usah cari kerajaan lagi, ya nggak? Sekarang perbanyak ibadah kepada Allah. Kemarin telah disampaikan bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai melebihi beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Malah dari satu sisi lebih utama daripada bulan Ramadan. Maka berlomba-lombalah untuk beramal soleh, bentuknya tasbih, tahmid, istighfar, sholawat, baca Quran, sholat sunnah, iya, termasuk juga sedekah, selalu juga dakwah dan seterusnya. Yang penting amal soleh. Jangan sekali-kali atau jangan sengaja beramal salah atau berbuat dosa. Usahakan. Kalau bodoh terjatuh di dalamnya, maka iringi dengan istighfar, dengan taubat. Insya Allah. Semoga bertaufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.